Salam sejahtera, kembali kita jumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya membahas tentang topik arogan. Pernahkah engkau diperlakukan secara tidak adil di depan orang banyak? Pernahkah engkau dibentak dengan sangat kasar dengan kata-kata yang tidak patut diucapkan di depan orang banyak? Atau pernahkah engkau direndahkan oleh pemimpinmu karena engkau hidup dalam kesederhanaan? Mari kita simak pesan di bawah ini. Kita buka di dalam Matius 23 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya akan bahas apa itu arogan. Arogan adalah sombong, menghargai diri secara berlebihan. Arogan, pongah, sangat sombong dan angkuh lewat perbuatan dan kata. Merasa superior dengan dimanifestasikan dengan satu tindakan, memaksa kehendaknya untuk dapat dilaksanakan oleh orang lain, tidak mau mendengar perkataan orang lain, dan merasa benar sendiri. Memandang rendah kepada orang lain. Nah, saya akan memberikan contoh tokoh-tokoh Alkitab yang bertindak dengan arogan. Firaun yang tidak tahu sejarah Yusuf membangun kota Mesir, berlaku arogan kepada orang Israel. Bahkan untuk memenuhi kepuasannya, dia membunuh setiap bayi-bayi Israel yang laki-laki di bawah usia tahun ke bawah. Akhirnya Tuhan marah sehingga bangsa Mesir mengalami 10 tulah dan Firaun akhirnya binasa ditelan oleh laut Teberau. Goliat, tentara Filistin yang sangat ditakuti dan seorang tentara yang profesional sebagai tentara berperang. Karena kesombongannya akhirnya dibinasakan oleh Daud yang kecil hanya dengan alih-alih. Lalu Nebukadnezar, raja yang paling sukses di kerajaan Babel, menjadi kerajaan adikuasa yang memerintah dunia, yang menaklukkan Yerusalem dan Yehuda serta membuang orang-orang di Babel. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan yang layak disembah. Akhirnya karena kesombongannya, Tuhan merubah dia menjadi seperti hewan berjalan merangkak dan makan rumput. Ketika dia bertobat baru Tuhan pulihkan. Lalu Haman, karena kedegilannya, karena gila hormat, dia berusaha membantai orang-orang Yahudi dengan membuat satu surat keputusan yang sudah dimeteraikan oleh raja. Tapi kedahsyatan Tuhan dan permainan cerdik daripada Esther, akhirnya Haman mati di tiang yang dia buat sendiri. Lalu saya akan memberikan contoh-contoh tokoh-tokoh arogan yang ada di Indonesia. Dia memarahi, menampar, lalu menyuruh guring-guring supir truk, meninjaknya karena menabrak portal. Dan akhirnya karena kearoganannya dia harus berhubungan dengan kasus hukum. Lalu ada aparat pemerintah juga dengan kekuasaannya. Karena urusan pribadinya, dia memaksa ajudannya untuk membunuh orang lain. Karena kearoganan, dia harus berhadapan dengan aparat hukum. Lalu ada lagi, dia menendang perempuan yang pakai motor hingga terjungkal. Padahal yang ditendang itu adalah seorang wanita SMP usia 14 tahun. Terjadi di Sinjai, Sulawesi Selatan. Dan akhirnya kembali dia harus berhubungan dengan hukum. Ya, lalu seorang Crazy Rich yang kaya raya dari Medan terjungkal karena menghina Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan tidak sanggup memiskinkan dia. Karena kesombongannya, kecongkakannya, akhirnya dia benar-benar dimiskinkan Tuhan dan harus memakai baju oranye dan masuk dalam hotel Prodeo. Nah, manusia sebesar apapun kuasanya tidak akan mampu menghadapi hukuman Tuhan.
Karena pada hakikatnya kuasa Tuhan melebihi kuasa orang-orang yang ada di bumi ini. Kesombongan, arogansi menyebabkan penderitaan bagi orang lain yang berujung malapetaka, bagi pelaku juga bagi orang yang menjadi korbannya. Kesombongan dan arogansi adalah suatu penyakit yang menyebabkan orang lain menderita, tapi orang tersebut tidak menyadarinya. Jadi orang arogan, ya, dia nggak menyadari bahwa dia arogan, tapi orang yang ada di sekitarnya akan menderita karena ulahnya. Ingat, kesombongan dan arogansi itu adalah awal dari kehancuranmu. Amsal Salomo berkata di dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Waspadalah. Kejahatan terjadi karena juga ada kesempatan. Kejahatan terjadi karena juga ada niat. Jangan arogan, jangan sombong, karena itu kekejian di mata Tuhan. Amin. Tuhan, jadikan kami orang yang rendah hati, bisa memahami satu sama lain, tidak sombong. Karena orang sombong kekejian di mata Tuhan. Ajar kami boleh merendahkan diri, tingkah laku kami seperti Kristus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan pemirsa dimanapun berada. Kami menyerahkan hidup kami pribadi. Kalau kami sombong, pongah, angkuh, arogan, ampuni kami. Biar Roh Kristus datang membantu kami agar hidup kami berubah menjadi orang yang lemah lembut. Karena kasih pasti murah hati, kasih lemah lembut, kasih tidak sombong. Dan ajar kami untuk saling mengasihi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus.